Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, tetap semangat, dan menjaga kesehatan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah ibu untuk memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Asri Susiati. Ibu adalah salah satu mahasiswi PPL yang ber-PPL di SMA Tengku Umar. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu juga akan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau berkenan untuk mengisi angkat kebutuhan peserta didik pada minggu kemarin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai prokrastinasi. Di sini ada yang udah tahu apa itu prokrastinasi? Nah, prokrastinasi merupakan menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan ataupun harus dilakukan walaupun mereka tahu bahwa dampak yang dihasilkan akan tidak baik ataupun tidak optimal. Tujuan dilakukannya layanan ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeteksi pengertian dari prokrastinasi, dapat mendeteksi perbedaan antara perilaku malas dengan perilaku prokrastinasi, serta dapat mengklasifikasikan jenis-jenis perilaku prokrastinasi. Yang terakhir, peserta didik dapat mengubah perilaku prokrastinasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan antara prokrastinasi dengan perilaku malas. Orang yang malas itu tidak pernah terpikirkan untuk mengerjakan tugas pada saat awal, dan mereka tidak berpikir untuk langkah apa yang harus dilakukan pada saat mengerjakan tugas tersebut. Walaupun sebenarnya mereka mempunyai kemampuan untuk mengerjakan tugas tersebut pada saat awal. Sedangkan orang yang prokrastinasi, mereka akan mengganti atau menunda pekerjaan yang harusnya diprioritaskan sampai batas waktu terakhir. Dan mereka sebenarnya memahami langkah apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu, tetapi mereka memilih menggantinya dengan pekerjaan yang sebenarnya belum diprioritaskan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis prokrastinasi. Ada 5 jenis prokrastinasi. Yang pertama, perfeksionis. Yang kedua, ada dreamer. Yang ketiga, ada avoider. Yang keempat, ada deadliner. Dan yang terakhir ada basi prokrastinator. Perfeksionis merupakan orang yang selalu menginginkan kesempurnaan dan harus sempurna. Biasanya orang ini akan selalu merasa takut melakukan kesalahan ataupun ketidaksempurnaan. Hal tersebut menggiring mereka untuk mencari waktu dan tempat yang sesuai dan sempurna untuk mengerjakan tugas. Hal ini menyebabkan mereka tidak kunjung selesai dalam pengerjaan tugasnya, dan mereka selalu melihat apa yang depan mata itu kurang sempurna dan kurang cocok untuk mengerjakan pekerjaan ataupun tugasnya. Yang kedua yaitu dreamer. Dreamer adalah orang yang berada dalam fase bermimpi ataupun berandai-andai ketimbang merealisasikan apa yang ada dalam pikirannya. Bermimpi dan berandai-andai memberikanmu perasaan yang besar dan ambisius dalam mengerjakan sesuatu. Namun, sayangnya, perasaan tersebut hanya dapat dalam mimpi saja ataupun diandai-andai saja. Tetapi, nyatanya kamu tidak merealisasikan apa yang ada dalam pikiranmu tersebut. Yang ketiga, yaitu avoider. Avoider yaitu orang yang merasa dengan kita tidak melakukan apapun, sesuatu yang buruk tidak akan terjadi. Nyatanya, orang yang avoider tersebut merasa ketakutan akan melakukan kesalahan, walaupun pada akhirnya mereka akan tetap melakukan kesalahan, tetapi mereka juga mendapatkan suatu pencapaian. Yang keempat, yaitu deadliner. Deadliner yaitu orang yang percaya bahwa apabila kita mengerjakan pada saat deadline, kita akan mendapatkan kualitas yang baik. Namun, nyatanya, orang yang deadliner tersebut terburu-buru pada saat mengerjakan tugas karena sudah harus segera dikumpulkan, sehingga mereka mengabaikan kualitas dari tugas tersebut. Yang terakhir, yaitu basi prokrastinator. Basi prokrastinator adalah orang yang terlalu sibuk
dan mereka kurang dapat memprioritaskan sesuatu. Mereka tidak dapat mengerti mana yang harus segera dilakukan dan mana yang harus nanti dulu dilakukannya, sehingga mereka mengabaikan tugas yang seharusnya segera diselesaikan dan mengerjakan tugas yang seharusnya belum segera diselesaikan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya mengenai prokrastinasi, mari kita simak video selanjutnya. Seiring bertambahnya usia, manusia cenderung dihadapkan dengan beragam tugas dan tanggung jawab, terlebih bagi seorang siswa atau mahasiswa. Namun, tugas banyak yang tidak diiringi dengan kewajiban untuk menyelesaikannya segera mendorong mereka melakukan tindakan prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda suatu tugas penting yang dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, didapatkan data bahwa sebesar 20% mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik dalam kategori tinggi, 65% dalam kategori sedang, dan 15% dalam kategori rendah. Angka yang mengejutkan, bukan? Mengapa hal ini menjadi masalah? Jika dilihat dari dampaknya, prokrastinasi akademik memiliki dampak psikis bagi siswa berupa gangguan emosi negatif dalam bentuk rasa cemas, stres, dan berdampak pada terhambatnya penyelesaian tugas-tugas yang dimiliki. Lantas, dengan adanya dampak negatif tersebut, apa yang menyebabkan orang-orang melakukan prokrastinasi? Berikut beberapa alasan yang saya temukan. Kurangnya motivasi, rendahnya kepercayaan diri, ketakutan akan kegagalan, kurangnya kepemahaman, adanya kendala dalam konsentrasi, perfeksionis, kelelahan, dan rendahnya kemampuan mengorganisasi. Setelah mengetahui apa yang menjadi alasan seseorang melakukan prokrastinasi, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Rencanakan tindakan. Membuat rencana tindakan dapat diawali dengan menuliskan daftar tugas. Membuat daftar tugas dapat membantu meminimalisir tugas yang terlewat dan tentunya dapat mengatur tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Daftar tugas dapat dibuat di Google Calendar atau catatan tertulis. 2. Konfirmasikan deadline dan mematuhinya. Pastikan deadline sudah tepat dan kita dapat mengerjakan tugas jauh-jauh hari sebelum deadline, sehingga tugas yang kita kerjakan memperoleh hasil yang maksimal. 3. Kerjakan tugas yang lebih mudah. Mengerjakan tugas yang lebih mudah ibarat pemanasan. Hal ini akan menghindarkan kita dari rasa bosan dan penat di awal pengerjaan. 4. Berpikir konsekuensi dari penundaan. Selain menyusun daftar tugas, memikirkan konsekuensi dari penundaan dapat menjadi pengingat kita untuk tidak melakukan prokrastinasi. Ketika kita paham konsekuensi terburuk ketika deadline semakin dekat, seperti tugas yang tidak maksimal, maka akan memotivasi kita untuk menyelesaikan tugas dengan segera. 5. Start early or end later. Segera lakukan atau tidak sama sekali. Ketika kita luang, mulailah mengerjakan dengan segera. Jangan biarkan kita terlena dan membiarkan waktu luang itu terbuang sia-sia. 6. Memberikan self-reward saat Anda bertindak. Mulai dan menyelesaikan pekerjaan membutuhkan usaha yang besar. Oleh karenanya, berikan self-reward setiap kali kita menyelesaikan satu pekerjaan. Ini adalah wujud penghargaan atas capaian yang telah kita lakukan, sehingga kita akan lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Itu tadi adalah bahasan dan tips tentang prokrastinasi. Bagaimana? Apakah cukup membantu? Semoga bermanfaat dan kita dapat dihindarkan dari kebiasaan prokrastinasi. Tutup gadgetmu sekarang dan mulailah mengerjakan tugasmu. Saya Khozin, stay educated. Nah, tadi kalian sudah menyimakkan video mengenai prokrastinasi. Ibu harapkan sekarang kalian jangan lagi menunda mengerjakan tugas. Ingat, pada saat kalian menunda mengerjakan tugas, artinya ada orang lain yang satu langkah lebih maju dan satu langkah lebih sukses daripada kalian. Itu artinya kalian membiarkan teman lain untuk sukses terlebih dahulu ketimbang diri kita sendiri. Maka, kerjakanlah tugas sebelum deadline-nya sehingga kita dapat menghasilkan kualitas pengerjaan tugas dan tugas yang lebih baik lagi dan optimal. Sekian
layanan dari Ibu pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.